Shalom saudara, bersama dengan saya PS John George Nicholas dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik yang menarik yang adalah orang-orang percaya yang manja di akhir zaman. Saya mengulangi, orang-orang percaya yang manja di akhir zaman. Yang terdapat di dalam 2 Timotius ayat yang ketiga sampai 9 yang kita akan pelajari. Tetapi saya akan fokus pertama di ayat yang ketiga. Baru kita akan sama-sama coba meneliti di bawahnya. Yang berbunyi demikian. Judul perikomnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Saudara, ini penting kita baca, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Orang percaya di akhir zaman ini seringkali tidak tahu dan tidak mau tahu tentang yang namanya penderitaan, saudara. Untuk mereka menerima Yesus, dapat kasih karunia keselamatan, adalah hidup dalam kemewahan, hidup dalam hal yang menyenangkan, hidup dalam hal yang menyukakan diri mereka. Sehingga mereka tidak mengerti tujuan daripada kasih karunia yang diberikan. Mereka melihat dari satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Mereka melihat sisi yang mengenakan dan mengabaikan sisi penderitaan. Padahal jelas Alkitab mencatat bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan orang percaya. Oleh karena itu perlu kita definisikan lebih dulu apa itu menderita, saudara. Menderita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Itulah menderita, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi seringkali dalam panggilan sebagai orang Kristen, dalam tugas yang diberikan, dalam kehendak Allah, kita akan mengalami yang namanya proses, saudara. Sehingga dalam proses ini tidak bisa dan tidak mungkin tanpa yang namanya penderitaan. Kenapa? Penderitaan bukan sekedar disiksa, tetapi tadi definisinya berkata menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Banyak hal yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang orang berbicara aja kepada kita tidak menyenangkan kata-kata itu. Suatu kondisi dan situasi kadang-kadang membuat kita tidak enak, tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak mengerti bahwa itu adalah bagian daripada panggilan orang percaya di dalam Kristus Yesus, banyak orang percaya mulai mengeluh dan mengeluh. Kenapa, saudara? Mereka tidak mengerti panggilan mereka sesungguhnya. Mereka hanya melihat panggilan itu separuh, sebagian. Mereka melihat dari sisi yang enak bagi mereka, bagi daging mereka, bagi pikiran mereka, bagi apapun yang mereka inginkan. Tetapi kita akan lihat sifat-sifat orang percaya yang sesungguhnya yang seperti Alkitab katakan. Sekarang saya kasih ciri orang percaya yang seturut dengan firman, yang dipanggil untuk ikut menderita sesuai ayat 3 tadi. Yang pertama yang dikatakan, kita coba lihat di ayat 4. Di sini kita lihat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Perhatikan baik-baik, ayat 3 berkata bahwa kita adalah prajurit Yesus Kristus. Sehingga sebagai prajurit kita harus ikut menderita di dalam panggilan itu. Ayat 4 sekarang menjelaskan sifat prajurit itu. Prajurit dunia kalau kita lihat itu tentara yang menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Mereka fokus kepada tugas mereka yang adalah menjaga keutuhan bangsa dan menjaga pertahanan negara kita, supaya tidak dimasuki oleh orang yang tidak seharusnya. Itulah tugas dan fokus mereka. Mereka tidak pusing kepada apa yang menjadi kepentingan pribadi. Kenapa? Tugas mereka adalah mencapai apa yang negara tetapkan bagi mereka. Dalam hal ini komandan mereka, panglima tertinggi negara adalah presiden. Sehingga presiden memberi arahan, mereka harus mengikuti arahan itu. Yang penting senangkan
pribadi yang memberi perintah. Bawahan menyenangkan atasannya. Dalam hal ini saudara, kita disebut prajurit Kristus, artinya komandan kita adalah Kristus itu. Oleh karena itu fokus orang percaya di akhir zaman ini seharusnya bagaimana kita dapat berkenan kepada komandan kita itu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus punya sifat prajurit yang bukan memikirkan diri tetapi memikirkan Kristus. Yang bukan memikirkan agenda kita tetapi memikirkan agenda sorga. Yang bukan memikirkan apa yang menyenangkan bagi kita tetapi memikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan kita yang adalah Yesus Kristus itu. Artinya sifat ego itu akan hilang karena prajurit punya sifat itu memikirkan yang menyenangkan komandan. Kalau benar-benar kita adalah prajurit Kristus, kita adalah orang percaya, orang yang dipanggil untuk ikut dalam penderitaan Kristus, kita harus mulai menghilangkan sifat daging kita yang hanya memikirkan diri kita dan mulai memikirkan apa yang menyenangkan Tuhan. Artinya fokus kita perlu diubahkan, saudara. Fokus kita harus difokuskan hanya kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang sesuai apa yang sorga agendakan di bumi kita kerjakan. Oleh karena itu tidak mungkin orang yang memikirkan diri bersifat seperti prajurit. Kenapa orang yang memikirkan diri hanya fokus kepada dirinya sendiri? Makanya ketika apa yang dikehendaki tidak terpenuhi, yang terjadi adalah keluhan. Tapi seorang prajurit tidak mengeluhkan apapun, dia hanya melakukan tugas. Makanya di prajurit kita tahu di tentara, apapun siap komandan, siap komandan. Kenapa? Mereka tahu tugas mereka, mereka tahu tujuan mereka ada. Bagaimana dengan kita, saudara? Hari ini kita lihat orang mau hidup enak, bahkan ada yang mengancam Tuhan kalau belum mendapat jawaban dari apa yang mereka harapkan mau pindah agama. Saya mengalami karena saya mengalaminya di lapangan. Orang hari ini mulai mengancam Tuhan. Katanya Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya alami begini dan begitu? Kalau Tuhan itu ada dan menyertai saya, kenapa saya harus mengalami ini dan itu? Itu adalah orang yang hanya melihat sisi baik dan tidak mengerti panggilan mereka. Maka saudara, kita perlu mengintrospeksi diri kembali. Apakah kita termasuk orang percaya yang manja? Atau kita termasuk orang percaya yang sungguh-sungguh mengetahui tujuan hidup mereka? Oleh karena itu saudara, prajurit ini adalah tugas yang penting. Dan hari ini kita tidak melawan darah dan daging, roh-roh jahat di udara. Kita melawan pikiran-pikiran yang jahat yang ditabur oleh roh-roh itu. Rencana-rencana jahat iblis terhadap orang percaya, terhadap dunia ini. Tetapi untuk itu saudara harus berperang. Kenapa? Prajurit itu siap berperang. Tidak lari dari peperangan. Dia mempersiapkan diri senantiasa untuk berperang. Maka ada perang atau tidak, prajurit terus melatih dirinya. Maka kadang-kadang kita lihat di jalanan mereka lari siang hari panas-panasan. Apakah menyenangkan? Saya yakin tidak. Kenapa panas? Mereka juga manusia. Mereka malam ketika saudara saya Ciduninya, mereka harus jaga perbatasan negara. Mereka mungkin ngantuk tetapi tidak tidur karena harus melakukan tugas mereka. Itu penderitaan. Tidak menyenangkan tetapi mereka lakukan karena sadar akan tugas mereka. Mereka tidak mengeluhkan walaupun tidak menyenangkan. Tetapi hari ini kita lihat orang percaya semuanya adalah orang yang mengeluh dan mengeluh. Hanya virus corona yang hadir sebentar, sementara orang semua mulai meragukan Tuhan, semua mulai mengeluh tentang kondisi keadaan. Itu bagian kehidupan saudara. COVID ini ada karena Tuhan pasti mengizinkannya. Sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya saudara. Ini harus dipahami. Prajurit itu memikirkan kepentingan Tuhannya. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita pernah berpikir bahwa di tengah kondisi ini kita bisa memuliakan Tuhan melalui pelayanan kita, menolong orang lain, menjadi berkat buat orang lain, memberi semangat ke orang lain, walaupun kita pun ada di dalam kondisi COVID dan kita pun pasti ada dampaknya yang kita alami. Tetapi kita mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan kuasa dan kasih Tuhan bagi orang lain. Itulah prajurit. Yang penting Tuhan senang.
suka-sukamu Tuhan. Saya sering suka katakan. Ini yang pertama. Yang kedua kita akan lihat sifat orang percaya yang seperti yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan panggilannya. Kalau yang pertama adalah prajurit, yang kedua disebut olahragawan. Harus punya sifat olahragawan. Coba kita lihat ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Makanya olahraga ini, karena saya mantan olahragawan di bidang sepak bola, saya tahu. Ada slogannya yang disebut itu fair play. Ya, artinya pertandingan yang adil. Pertandingan adil. Maka di dalam sebuah pertandingan ada yang disebut wasit, saudara. Wasit apa tugasnya? Untuk mengambil keputusan yang adil terhadap dua pihak yang sedang bertanding. Dan kita digambarkan sebagai olahragawan dalam pertandingan kehidupan ini. Karena hidup ini adalah pertandingan. Paulus menyatakannya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup kita adalah pertandingan iman. Oleh karena itu dalam pertandingan iman itu, kita harus bertanding dengan adil, saudara. Kita harus melakukan segala sesuatu sesuai aturan. Maka dikatakan dia bisa mendapat medali olahragawan itu kalau dia telah bertanding sesuai aturan, tidak pakai tipu-tipu, tidak melanggar aturan. Maka ada orang yang kadang dalam bidang olahraga tertentu pakai obat-obatan doping, ketika ketahuan mereka sudah dapat juara dicabut. Kenapa? Tidak sesuai aturan, tidak dalam koridor fair play, tidak adil. Dan dalam pertandingan iman, dalam penderitaan yang kita alami, kita harus ingat, ada wasit yang tertinggi. Bukan wasit sepak bola, bukan wasit itu voli, bukan wasit itu tenis, bukan wasit apapun. Tetapi wasit di atas segala wasit itu Tuhan. Maka coba kita lihat ayatnya, saudara, itu di dalam Yesaya 2 ayat 3-4. Yesaya 2, 3-4. Dan banyak orang dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempuh pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi